bila mulut istri lebih tajam dari pisau. Inilah yang terjadi kepada suami yang kau sayangi. Renungkanlah baik-baik, wahai istri. Kau tahu tidak? Apa yang kau ucapkan setiap hari bisa jadi lebih menyakitkan daripada tusukan pisau yang paling tajam. Pisau hanya bisa melukai tubuh, tapi kata-kata kasar yang kau lontarkan begitu saja ke arah suami, itu menusuk langsung ke dalam hati dan jiwanya. Setiap kata yang tajam, setiap celaan yang tak berpihak, setiap kata yang menyakitkan yang kau keluarkan seolah-olah itu hal yang biasa. Itu bukan hanya sekadar ucapan belaka. Itu seperti batu yang terus-menerus dilemparkan ke atas hati yang sudah berusaha sekuat mungkin untuk menjaga rumah tangga ini. Kau mungkin berpikir bahwa kata-kata itu tidak akan meninggalkan bekas, atau bahwa suami harusnya bisa bertahan karena dia adalah pria. Tapi, tahukah kamu, di balik wajahnya yang mungkin terlihat kuat, ada hati yang bisa terluka. Ada rasa harga diri yang bisa hancur berkeping-keping ketika kau selalu menyebutnya dengan kata-kata yang tidak sopan. Ketika kau mencela segala yang dia lakukan dengan nada yang kasar, kamu tidak hanya menyakitinya, tapi juga merusak dasar kepercayaan dan cinta yang dia miliki padamu. Bukankah dia adalah orang yang kau pilih sendiri untuk menjadi pasangan hidupmu? Bukankah dia adalah orang yang berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi kamu dan keluarga? Lalu mengapa kau harus menyakiti dia dengan kata-kata yang bahkan tidak akan kau ucapkan kepada orang asing sekalipun? Selain itu, bagaimana dengan kebiasaanmu yang suka mengekangnya tanpa alasan yang jelas? Kau membatasi apa yang bisa dia lakukan, siapa yang bisa dia temui, bahkan bagaimana dia harus menjalani hidupnya. Seolah-olah dia adalah barang milikmu yang bisa kau atur sesuka hati. Padahal dia adalah manusia dengan pikiran, hati, dan keinginan sendiri. Dia adalah kepala keluarga yang butuh ruang untuk berkembang, untuk mengambil keputusan, dan untuk menjadi dirinya sendiri. Ketika kau mengekangnya tanpa alasan yang jelas, kamu tidak hanya menghalangi dia untuk tumbuh, tapi juga membuatnya merasa terkurung dan tidak bebas. Seolah-olah dia hidup dalam penjara yang dibuat oleh orang yang seharusnya jadi tempat pelariannya. Bukankah rumah seharusnya jadi tempat di mana dia merasa bebas dan diterima apa adanya? Dan yang paling menyakitkan adalah kebiasaanmu yang sering membanding-bandingkannya dengan pria lain. Kenapa kamu tidak seperti orang suami teman saya yang kaya raya? Mengapa kamu tidak sebaik dia yang bisa memberikan segala sesuatu? Atau mungkin kalimat yang lebih menyakitkan lainnya. Kau harus menyadari bahwa setiap kali kamu melakukan hal-hal itu, kamu sedang merusak rumah tangga yang sudah kamu bangun bersama-sama. Kamu sedang membuat dia merasa tidak diinginkan, tidak dihargai, dan tidak dicintai. Dan pada akhirnya, apa yang akan kamu dapatkan? Seorang suami yang hampa semangat, yang tidak punya lagi gairah untuk berjuang, yang merasa bahwa hidupnya tidak ada artinya lagi. Bukankah itu bukanlah tujuanmu ketika kamu memutuskan untuk hidup bersama dia? Wahai istri, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan kembali. Apakah ini benar-benar cara yang ingin kamu lakukan untuk merawat cinta dan hubungan yang kamu miliki? Apakah kamu ingin dikenang sebagai istri yang menyakiti suaminya dengan kata-kata dan perlakuanmu, atau sebagai istri yang menjadi kekuatan dan tempat perlindungan bagi dia? Ingatlah bahwa kata-kata yang baik dan perlakuan yang penuh cinta bisa membuat seorang suami menjadi lebih kuat dan lebih baik. Sementara itu, kata-kata kasar dan perlakuan yang menyakitkan hanya akan membuatnya terpuruk dan hancur. Jangan sampai terlambat untuk menyadari hal ini. Jangan sampai kamu kehilangan orang terbaik dalam hidupmu hanya karena kamu terlalu sibuk menyakitinya dengan kata-kata dan perlakuanmu yang tidak pantas. Karena pada akhirnya yang akan merasakan dampaknya bukan hanya dia, tapi juga kamu sendiri dan keluarga yang kamu cintai.